Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Praktik Observasi Sekolah. Pada video kali ini, kami akan membahas materi kami mengenai pengamatan sistem organisasi dan tata kerja sekolah atau SOTK. A. Pengertian pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Adapun menurut Sugiono, observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu kondisi dari bahan-bahan pengamatan. Struktur organisasi menurut Stoner dan Wankel merupakan susunan dan hubungan antara bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi menspesifikkan pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka macam dihubungkan sampai batas tertentu. Juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur otoritas organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Menurut Robinson dan Coulter, struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Struktur organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer untuk menggerakkan aktivitas untuk mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Kemudian tata kerja adalah suatu cara bagaimana agar sumber-sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat, sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilakukan dengan tepat pula. Tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat sekat-sekat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok, serta sebagai suatu cara bagaimana sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat pula, dan proses kesalahan dalam pengelolaan manajemennya dapat diminimalisir. Sedangkan struktur organisasi tata kerja berdasarkan pada Permendagri nomor 84 tahun 2015 adalah sistem untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu lembaga. Jadi dapat disimpulkan pengamatan struktur organisasi dan tata kerja adalah suatu pengamatan terhadap sistem atau susunan dalam lembaga kegiatan manajemen kerja. Selanjutnya, di sini terdapat gambar struktur organisasi sekolah. Di sini terdapat komite sekolah yang sejajar dengan kepala sekolah, yang singkatnya, kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu sekolah. Kemudian terdapat koordinator TU atau tata usaha, yaitu yang merupakan seorang petugas sekolah yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana dalam teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi di sekolah. Selanjutnya, di bawahnya terdapat wakil kepala sekolah dalam bidang sarana atau prasarana, kemudian wakasek bidang kesiswaan, kemudian wakasek kurikulum, dan wakasek humas. Wakil kepala sekolah ini merupakan seorang tenaga pendidik atau guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, di bawahnya terdapat koordinator BK atau bimbingan dan konseling. Secara garis besar, guru BK merupakan seorang tenaga pendidik atau guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik di sekolah. Selanjutnya, di sampingnya ada wali kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian yang paling bawah ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Dan tanggung jawab organisasi sekolah. Wewenang dan tanggung jawab sekolah adalah hak dari organisasi sekolah untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu disertai pertanggungjawaban dari organisasi sekolah dalam mengambil keputusan agar tujuan dapat tercapai. Yang pertama yakni ada kepala sekolah. Tugasnya antara lain yakni menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah, menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan pelajaran kurikulum atau program,
mengembangkan SDM, serta melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, ada komite sekolah, yakni memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan serta mengawasi kebijakan sekolah. Kepala tata usaha, yakni menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah, kegiatan keuangan sekolah, mengurus administrasi kepegawaian, kesiswaan, perlengkapan sekolah, dan lainnya, serta menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. Yang keempat, ada wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum. Di antara wewenangnya adalah yakni menyusun program kerja bidang kurikulum atau program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum atau program, memantau pelaksanaan pembelajaran, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran, melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. Yang pertama yakni adalah mengkoordinasikan PSB atau penerimaan siswa baru, mengkoordinasikan pelaksanaan masa orientasi peserta didik atau sering disebut MOS, mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua untuk beasiswa, mengkoordinasikan pelaksanaan 4K yakni ketertiban, kedisiplinan, keamanan, dan kekeluargaan. Dan yang terakhir yakni membina program kegiatan OSIS. Yang selanjutnya, wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan pendaya gunaan sarana dan prasarana, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta mengkoordinasikan pendaya gunaan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yakni adalah wakil kepala sekolah dalam bidang humas, yakni mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa, membina hubungan sekolah dengan komite sekolah, membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha, industri, maupun lembaga sosial lainnya, menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa. Yang selanjutnya adalah koordinator BK. Yang pertama ada pengembangan kehidupan pribadi, yakni bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat yang ada dalam dirinya. Selanjutnya pengembangan kehidupan sosial, yakni di mana membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial. Pengembangan kemampuan belajar, yakni membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri. Dan yang terakhir pengembangan karir, yakni membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Yang selanjutnya ada guru, tentunya memberikan pelajaran sesuai dengan bidang studi, mengetahui tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dan memeriksa hasil tugas itu untuk dinilai, memperhatikan kelakuan dan kerajinan siswa sebagai bahan laporan kepada kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK, memecahkan masalah-masalah pelajaran yang dihadapi siswa untuk memberikan bimbingan pelajaran. Dan yang terakhir ada siswa, tentunya siswa ada tugasnya yakni menuntut ilmu sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan hasil pembelajarannya, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, tujuan pengamatan. Struktur organisasi menspesifikkan pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka macam dihubungkan sampai batas tertentu. Juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur otoritas organisasi serta memperlihatkan hubungan pelapornya. Jadi, tujuan pengamatan struktur organisasi dan tata kerja adalah untuk mengetahui atau memperoleh informasi mengenai struktur organisasi dan tata sekolah yang lebih akurat karena peneliti mengamati langsung bagaimana struktur dan tata kerja secara langsung. Kemudian berikut contoh dari lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Di sana tertera petunjuk, lalu beberapa kriteria yang akan diamati pada lembar observasi tersebut.